Hola, salam Just Talk. Dua match yang sangat seru. Gue bahas Munchen dulu. Munchen Villarreal. Tadi gue siaran di DPI, gue bilang Munchen main satu kaki pun akan lolos. Munchen kalah pun akan lolos. Kita lihat minggu depan. Walaupun ini sepak bola penuh dengan kejutan seperti malam ini, tapi gue bilang Munchen tetap lolos. Seperti prediksi gue kan Liverpool, City, Munchen sama Madrid. Nah, bisa dikatakan Liverpool, Madrid pasti lolos. Munchen sama City kemungkinan besar lolos, karena gue juga prediksi Munchen sama City ketemu di final. Cuman karena City baru kalah, menang cuman 1-0, Munchen kalah 1-0, jadi bilang aja di atas kertas masih ada peluang lah. Oke. Villarreal, ya Villarreal is Villarreal. Kalau seandainya, kita berandai-andai dulu, di Munchen menang 2-0 atau selisih 2 gol lah, kan Munchen yang lolos. Itu Villarreal tuh nyesel dengan pertandingan tadi. Villarreal itu dapat peluang besar, bukan setengah peluang. 4-5, at least 2-0, 3-1 bisa menang. Munchen peluang besar nggak begitu banyak, mungkin 1-2, tapi lebih banyak setengah-setengah peluang. Cuman harus diakui Munchen mainnya jelek ya. Bahkan sampai Neuer pun itu main jelek. Koman gak kelihatan, Gnabry hancur, Müller hancur, Lewan gak ada yang supply. Itu ada satu momen di mana Neuer keluar dari gawangnya, terus passingnya salah passing, kepotong, dan sama Moreno kalau nggak salah dia kasih lob tinggi, sayangnya nggak masuk. Kalau itu masuk selesai. Plus golnya Coquelin yang beruntung masuk, dia crossing dari sayap masuk, ya itu faktor lagnya gede, come on. Tapi offside. Oke. Jadi bisa dibilang Munchen beruntung cuman kalah 1-0. Man, ini dalam sepak bola this kind of things happens. Ini bisa terjadi, dan feeling gue ya, Munchen ini akan balas dendam di kandang, akan membuktikan bahwa ya lu kebetulan aja menang 1-0. Sama kayak kasusnya lawan Red Bull Salzburg 1-1, siapa yang prediksi? Ketinggalan 1-0 dulu juga, 1-1 dibantai di kandang dengan 7-0, kalau nggak salah 7-0. Tapi intinya adalah ya Villarreal ini terlalu dapat banyak peluang, dan cuma satu peluang besar, telat shooting ke blok. Moreno banyak peluang. Kalau lu ketemu Munchen, lu tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang ini, ya selesai. Makanya mereka akan menyesal. Gue juga tidak lihat Unai Emery tadi ya, abis pertandingan dia langsung masuk ke dalam. Gue nggak ngelihat dia happy juga dengan kemenangan ini, karena dia tahu 1-0 lawan Munchen is nothing. Oke. Gue cuman agak bingung kenapa dia tidak pasang Gnabry sama Sané di sayap. Terus Kimmich, Musiala ini kalau gue bilang main lumayan, tapi dia mentalnya masih belum untuk match-match kayak begini. Mending matengin dulu lah. Di belakang ya Pavard, Soso, Davis ya oke lumayan. Neuer yang jelek kalau gue bilang. Tapi ya it happens, dan ya sekali lagi gue tetap bilang Munchen yang lolos. Mau menang berapapun Munchen yang lolos. Oke. Kita ke Chelsea. Rabu malam gue siaran di DPI. Gue bilang apakah Chelsea bisa ngelawan? Bisa, asal jangan main 3-4-3. Nah kalaupun main 3-4-3, ini dari bulan Desember gue udah bilang 3-4-3-nya ini karatan. Contoh paling bagus di Piala Dunia antar klub lawan tim RT/RW dari Brazil, keteteran di babak kedua, main 3-4-3. Pas extra time dirubah 4-2-3-1, langsung tim Tarkam Brazil tuh nggak pegang bola. Akhirnya menang 1-0 Havertz. Dan gue bisa kasih banyak contoh di mana main 4-2-3-1 berjalan. Kemarin kalah, kenapa? Karena tengahnya itu Loftus-Cheek. Padahal lu masih punya Jorginho, Kovacic, lu mainin Loftus-Cheek. I don't get it gitu loh.
Gue udah bilang, kalau lu main 4-2-3-1, pasang 2 DM yang murni untuk cover, karena wingbacknya ini kan masuk. Nah, sehingga pemain kayak Mason Mount tuh dapat space. Kalau main 3-4-3 sih sebenarnya is okay, not bad. Tapi pasang orang yang bener. Mason Mount gak pernah main bagus dengan 3-4-3. Pulisic pun demikian, Ziyech pun demikian. Ziyech dicadang, kenapa lu tidak main dengan Lukaku gitu loh. Ini kan ada 2 leg. Artinya Madrid ngapain ngeyel untuk menang dalam match ini, ya kan? Di benak mereka, kalau kita pun kalah 1-0, kita hantam di kandang seperti lawan Paris. Dan Madrid ya is Madrid. Kalau mereka main away, mereka ngincer, apalagi lawan tim yang gak bertahan, ngincer counter attack. Dapat 2 gol. Tapi yang gue gak habis pikir, kembali lagi ke line up. Kenapa? Kalau gue akan mainkan, karena gue main di kandang kan, gue akan mainkan Lukaku. Memang Lukaku tidak mobile, tapi Havertz itu di cover terus. Oke. Kalau dia seandainya di belakang Lukaku, yang narik lawan itu ada Lukaku, yang buka ruang itu ada Lukaku. Sekarang nggak ada, jadi Havertz pun kesulitan dapat setengah peluang berapa, tapi nggak berhasil lah, syutingnya kejauhan. Nah, kalau lu main dengan Havertz di Lukaku, terus lu pasang Havertz di belakang Lukaku, atau dari kiri lah, whatever lah. Kalau mau pasang Mason Mount di belakangnya. Di kiri Pulisic, kanan Ziyech. Nah, Pulisic sama Ziyech kalau main dapat ruang, lu ibarat tarik lawan lu keluar sehingga di tengah itu ada ruang. Kalau 3-4-3 itu lebih kompak permainan dari tengah, butuh kombinasi. Nah, kombinasi itu berapa kali mereka lakukan. Tapi defense ini Madrid loh lawan lu, ngerti nggak? Defense-nya itu bukan kemarin sore, sejelek-jeleknya Militao, at least masih ada beberapa tim yang bisa ada beberapa defender yang bisa mengcover. Ntar gue buka statistiknya dulu. Maka dari itu gue bilang, the problem ini bukan 3-4-3 atau 4-2-3-1. Walaupun gue bilang Chelsea akan lebih bagus dengan kualitas yang mereka miliki bermain 4-2-3-1, tapi main 3-4-3 pun selalu salah ambil keputusan untuk memasang pemain gitu loh. Apakah lu salahkan Mason Mount dan Kante? Enggak. 3-4-3-nya Chelsea ini kan tarik lawan ke samping, terus main direct football lewat tengah. Itu sudah diantisipasi sebenarnya. Maka dari itu sama Anca akhirnya agak waras hari ini. Yang dipasang Valverde itu lebih bertahan, bukan Asensio yang lebih menyerang. Sehingga serangan itu praktis semua dari kiri, murni dari Benzema sama Vinicius. Kembali lagi karena ini baru leg pertama, mereka main away, masih main di kandang. Oke. Jadi ini kalau gue bilang ya murni salah Tuchel, salah pasang pemain. Dan gue gak habis pikir 3-4-3 ini udah berkali-kali karatan. Oke, Mendy bikin kesalahan, tapi 2 gol pertama itu bukan salah Mendy. Ketiga iya salah Mendy. Cuman kalau lu cetak gol lebih banyak kan you still win the game, but you don't. Kita cek, gue sampai tweet berapa peluang yang didapatkan Chelsea di babak pertama. Oke, orang bilang 1, 2, 3, tapi mayoritas bilang 0 peluang besar. Oke, bener-bener 0 peluang itu bukan karena shoot. Peluang itu kalau Courtois itu harus save, kayak di babak kedua shootingan dari Aspi. Oke, itu harus save. Terus gue juga gak habis pikir, dia itu terlalu percaya sama pemain bapuknya minta ampun kayak Reece James sama Loftus-Cheek. Lu punya Alonso di sayap kiri, sehebat-hebatnya Aspi, tetap kurang nyaman di sayap kiri. Kenapa nggak pasang Alonso? Kalau lu mau main 3-4-3, Alonso sama si Aspi di kanan, bukan Reece James. Nggak kelihatan juga itu Reece James, nggak ada bahaya-bahayanya juga. Nah, sementara di tengah, kalau gue jadi itu, gue tidak pasang Kante, tapi Kovacic sama Jorginho mengcover serangan di tengah. Untuk 3 itu keteteran tadi di belakang, karena lawan lu itu sangat mobile. Jadi
Kalau menurut gue kesalahan malam ini ya salah pasang pemain dan main 3-4-3 yang udah karatan itu. Mau dibantai sampai kapan lagi gitu loh. Ngerti nggak? Kalau lu main 4-3-3 karena wingback lu ke depan, ya pasang DM yang bener-bener jadi anchor 2 orang untuk mengantisipasi serangan-serangan balik, dan itu tidak didapatkan. Jadi habis itu Madrid ya mungkin dapat 1-2 ya, nggak dapat banyak peluang juga. Nah baru di babak kedua Madrid main lebih Madrid lebih bertahan, incer counter attack. Baru Ziyech dimasukin dari awal, terus si Lukaku dimasukin. It's too late. Mason Mount dipertahankan, digeser ke sayap kiri. Gue nggak paham lah Tuchel ini maunya apa. Tapi kalau main kayak begini terus di Liga pun bisa keteteran. Jadi percaya gue, 4-1 lawan Brentford itu bukan kebetulan. Sekarang 3-1 kalah. Kita lihat, jangan kaget kalau Chelsea kalah lagi. Mereka itu punya kualitas, tapi kualitas tidak. Pemain bola itu kan juga pemain punya emosi, ngerti nggak? Mereka tahu kapan mereka merasa nyaman atau tidak. Nah ini harus dimanfaatkan. Pelatih hebat itu memanfaatkan kualitas pemain. Bukan ini sistem gue, mentang-mentang bench gue bagus, mentang-mentang gue punya banyak pemain hebat, ya lu harus adaptasi. Lu nggak bisa adaptasi dengan sistem lu nggak akan main. Bisa juga seperti itu. Tapi yang jadi masalah sistemnya ini karatan, dan dia harus lebih percaya. Gue kalau seandainya Lukaku main dengan bukan Mason Mount tapi kayak Havertz di belakangnya, dia akan jauh lebih banyak dapat peluang daripada Mason Mount di situ. Tapi ya sebenarnya ini gue udah berkali-kali bilang, cuman fans Chelsea itu kan kepala batu. Fans Chelsea itu cuman ngandelin apa? Menang Champions League tahun lalu. Faktor luck-nya gede nggak pernah dibahas. Terbukti lah, kenapa gue bilang terbukti lah? Tahun lalu, kalau Tuchel sehebat itu, kenapa nggak bersaing untuk jadi juara? MU loh yang runner up. Tahun ini, dengan squad kayak begitu, yang kedalamannya bagus, kenapa tidak bisa bersaing dengan Liverpool dan City? Liverpool kedalaman squad masih jauh di bawah Chelsea. Bahkan kalau main begini itu yang ada bersaing dengan Spurs, MU, dan Arsenal. Ngerti nggak? Jadi nggak sehebat yang lu pikir. Lu nggak bisa cuma ngandelin Champions League. Champions League tergantung drawing dan form of the day. Tapi konsistensi, Chelsea itu harusnya bersaing dengan Liverpool City. Jadi terseok-seok juga. Jadi Tuchel tidak sehebat yang kalian pikir. Cuman kalau gue yang ngomong langsung bawa Arsenal, bawa ini, ya udahlah kardus aja loh. Thanks for watching.